semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan membahas rancangan acak kelompok. Di sini saya sudah menyiapkan contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin melakukan percobaan dalam menentukan pengaruh konsentrasi K, bahan penguat garam terhadap kadar protein pada daging ayam dan disimpan pada suhu 0 derajat Celcius selama 1 minggu. Percobaan ini dilakukan dengan memakai 5 konsentrasi bahan pengawet sebagai perlakuan sehingga didapatkan konsentrasi yang cocok. Sebagai bahan penelitian, jadi satu ekor ayam dipotong lalu di dagingnya diambil beberapa bagian tubuhnya, diantaranya yaitu dada, paha, dan sayap. Penelitian ini tidak homogen karena daging ayam yang diambil berbeda kualitasnya di setiap tubuhnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Di sini ada 5 perlakuan, yaitu K2, K4, K6, K8, dan K10. Nah, kelompoknya di sini ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, untuk menentukan jumlahnya di sini kita masukkan rumus, yaitu sama dengan sum. Kemudian kita blok datanya, 3 data ini. Kemudian di enter. Nah, agar lebih mudah untuk mencari jumlah dari data selanjutnya, kita tinggal mendrag saja ke bawah dengan cara seperti ini. Kita drag, kemudian akan keluar hasilnya. Nah, untuk mencari rata itu rumusnya sama dengan average, kemudian kita blok 3 data ini, kemudian enter. Sama dengan tadi caranya agar lebih mudah, yaitu tinggal mendrag saja ke bawah dan akan keluar hasil seperti ini. Nah, yang ini agar tidak beda sendiri, kita akan ubah menjadi 3 angka saja di belakang koma dengan klik di sini. 2 angka di belakang koma. Dah seperti ini. Kemudian kita akan mencari jumlah di sini. Itu rumusnya yaitu sama dengan sum, kemudian di blok data pertama, di blok ke bawah, kemudian klik enter. Nah, akan mengeluarkan hasil. Kemudian untuk data selanjutnya itu kalian bisa mendrag juga, sama halnya kalian bisa drag dan akan mengusahakan hasil. Kemudian untuk rata juga sama caranya, yaitu sama dengan average, kemudian di blok datanya dari blok data pertama sampai dengan K10 ini, kemudian tinggal di enter saja, akan mengeluarkan hasil seperti ini. Kemudian untuk data selanjutnya juga sama caranya, yaitu dengan mendrag saja. Nah, kemudian untuk mencari jumlah di sini itu caranya tinggal blok sama dengan sum, kemudian di blok data ini data jumlahnya, kemudian diklik enter saja. Kemudian untuk ini sama juga sama dengan average, kemudian di blok datanya, kemudian di enter saja. Selanjutnya kita akan menganalisis datanya dengan cara sudah tersedia di Microsoft Excel-nya sendiri. Jika kalian belum memiliki data analisis di bagian sini, kalian bisa menginstalnya terlebih dahulu. Jika ingin tahu caranya, kalian bisa nonton di video saya yang sebelum-sebelumnya. Saya sudah memberitahukan caranya. Nah, supaya lebih cepat kita lanjut saja. Nah, kita akan mengklik data analisis di sini. Kemudian mencari ANOVA 2 factor without replication. Kalian klik itu, kemudian OK. Nah, kemudian di sini di input range-nya kita masukkan data perlakuan ini. Dari perlakuan kalian blok sampai dengan K10-nya. Kalian blok, kemudian ini dicentang, kemudian klik yang output range,
Nah, output range di sini kalian klik terserah di mana kalian mau taruh hasil data analisisnya. Nah, di sini saya menaruhnya di sini. Kalian tinggal klik saja, kemudian lalu klik OK. Nah, akan keluar hasil data analisisnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat tabel data ANOVA-nya. Kemudian kita akan mengubahnya, namanya di sini source of variation-nya kita ubah menjadi sumber keragaman atau SK. Kemudian SS-nya kita ubah menjadi JK, DF-nya menjadi DB, MS-nya menjadi KT, F-nya menjadi F hitung. Kemudian p-value-nya dibiarin, F-cerik-nya ini kita ubah menjadi F-tab 5%. Kemudian row di sini juga kita ubah menjadi perlakuan, kolomnya menjadi kelompok. Kemudian errornya menjadi galat, dan totalnya dibiarin saja. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini sumnya sudah sama, datanya sama yang di atas. Kita lihat sama kan? Nah, selanjutnya kita akan mencari FK terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari FK dengan rumus yaitu sama dengan jumlah sini dipangkatkan 2, kemudian dibagi count A, kemudian ini di blok data kelompoknya dari yang pertama sampai yang ketiga di blok, kemudian di enter saja langsung. Nah, akan menghasilkan data seperti ini. Selanjutnya, nah sekarang kita akan menganalisis data secara manual. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan mencari JK-nya terlebih dahulu, JK total terlebih dahulu dengan rumus sum SKey, kemudian blok data kelompok di sini, kemudian dikurangi dengan FK, kemudian enter, akan menghasilkan data seperti ini. Kita lihat datanya sama dengan data analisis di atas yang sudah kita analisis dengan Microsoft Excel langsung. Di sini kita mengisi datanya ini dengan secara manual ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari JK perlakuannya. Di sini rumusnya itu sum SKey, kemudian di blok data jumlahnya, kemudian dibagi dengan count A, kemudian kita blok lagi jumlah kelompok di sini ada 3, kita blok, kemudian dikurangi dengan FK di sini, kemudian klik enter. Nah, akan keluar hasilnya. Kita lihat lagi dengan tabel yang di atas, sama persis hasilnya. Kemudian untuk kelompok di sini itu kita masukkan rumus yaitu sama dengan sum SKey, kemudian blok data jumlahnya yang di bagian bawah ini, kemudian dibagi dengan count A, kemudian kita blok perlakuannya. Di sini ada dari K2 sampai dengan K10 kita blok, kemudian dikurangi dengan FK-nya di sini. Klik aja, kemudian enter. Nah, akan keluar hasilnya. Sama juga hasilnya dengan data yang di atas. Kemudian kita lanjut untuk mencari DB di sini. Untuk mencari derajat bebas perlakuan di sini, kita akan mengklik yang kita akan mencari yang DB perlakuan terlebih dahulu, yaitu rumusnya sama dengan count A, kemudian kita blok data perlakuannya di sini dari K2 sampai K10, kemudian dikurangi dengan 1, kemudian klik enter.
akan keluar datanya. Kemudian sama dengan kelompok di sini, rumusnya sama dengan count A. Kemudian kita blok data kelompok di sini ada 3. Ketiga data ini kita blok, kemudian klik dikurangi 1, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari derajat bebas totalnya terlebih dahulu. Di sini rumusnya yaitu sama dengan count A, kemudian kita blok data perlakuan kelompok ini keseluruhannya kita blok, kemudian dikurangi dengan 1, ya, enter, akan keluar hasilnya. Kemudian untuk derajat bebas galat di sini itu rumusnya yaitu derajat dB total dikurangi dengan dB perlakuan dikurangi dengan dB kelompok, kemudian enter, akan mengeluarkan hasil 8. Nah, kita bisa lihat dari hasil yang kita cari dengan secara manual ini, kita bisa lihat hasilnya sama dengan yang di atas. Nah, selanjutnya untuk mencari kuadrat tengah atau KT di sini, itu rumusnya kita cari KT perlakuan terlebih dahulu. Rumusnya yaitu sama dengan JK dibagi dengan DB, kemudian enter, akan menghasilkan akan keluar hasilnya. Kemudian untuk KT perlakuan KT kelompok di sini rumusnya sama juga, JK kelompok dibagi dengan DB kelompok, kemudian enter. Untuk KT galat sama juga rumusnya sama dengan JK galat dibagi dengan DB galat, kemudian enter. Nah, selanjutnya untuk mencari F hitung di sini kita masukkan rumus sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat, kemudian di enter. Kemudian untuk mencari F hitung kelompok di sini rumusnya itu sama dengan KT kelompok dibagi dengan KT galat, kemudian di enter. Nah, hasil ini akan sama persis dengan data di ANOVA yang kita telah analisis secara udah ada datanya, analisis dari Microsoft Excel langsung. Kemudian kita akan mencari F tabelnya 5% ini. Di sini rumusnya yaitu sama dengan F inverse. Kemudian probability-nya di sini 5% yaitu 0,05. Kemudian titik koma sesuai dengan rumusnya di sini, titik koma DB perlakuan, kemudian kita klik DB perlakuannya, kemudian titik koma DB galatnya, kemudian di enter. Nah, akan mengeluarkan hasil seperti ini. Hasilnya sama dengan di atas, bukan? Berarti benar hasilnya. Kemudian untuk F tabel kelompoknya ini juga sama, rumusnya sama aja, sama dengan F inverse, kemudian probability-nya 0,05, titik koma DB kelompok di titik koma DB galat, kemudian enter. Nah, hasilnya juga sama. Nah, sama halnya kita juga akan mencari F tabel 1%-nya, sama saja rumusnya. Cuman bedanya di sini di probability-nya karena 1% jadi 0,01, sama saja 0,1 di titik koma DB perlakuan, titik koma DB galat, kemudian di enter. Terus itu untuk yang bawahnya juga sama, kalian bisa lihat F inverse 0,01 DB kelompok DB galat. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetahui tingkat signifikan nyata atau sangat nyata, nah apabila F hitung lebih besar daripada
F tabel 5% dan lebih kecil dari F tabel 1%, maka berpengaruh nyata. Nah, jika F hitung lebih besar daripada F tabel 1%, maka berpengaruh sangat nyata. Nah, rumusnya yaitu sama dengan if, kemudian F42 di sini, F hitungnya lebih besar dari F tabel 5%. Kemudian rumusnya itu titik koma ns, titik koma if, F42 lagi, kemudian lebih besar dari F tabel 1%, kemudian titik koma bintang, petik 2 bintang, petik 2, titik koma petik 2 bintang, bintang petik 2, kemudian kurung tutup 2 kali, kemudian di enter saja. Nah, kan keluar hasil, yaitu berarti di sini sangat berpengaruh sangat nyata. Kemudian yang untuk selanjutnya di sini sama rumusnya sama dengan if F43 di sini, F hitung kelompoknya lebih besar daripada F tabel 5%, kemudian titik koma petik 2 ns, petik 2, titik koma if F43, F hitung kelompok lebih besar dari F tabel 1% kelompok. Kemudian titik 2 koma, petik 2 bintang, petik 2, titik koma, petik 2 bintang, bintang, petik 2 dalam kurungnya 2 kali, kemudian di enter. Nah, di sini hasilnya yaitu berpengaruh nyata. Setelah itu, dari analisis varian ini kita bisa lihat bahwa dari perlakuan yang saya uji ini, yaitu pengaruh konsentrasi K bahan pengawet garam terhadap kadar protein pada daging ayam, hasilnya untuk perlakuannya berpengaruh sangat nyata, dan untuk kelompoknya di sini hasilnya itu berpengaruh nyata. Lalu dari ANOVA yang kita lakukan ini belum menjawab perlakuan yang berbeda, maka perlu melakukan uji perbandingan berganda yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, untuk melakukan uji perbandingan berganda di sini ada 3, yaitu uji lanjut beda nyata terkecil, uji lanjut beda nyata jujur, dan uji lanjut Duncan. Nah, yang pertama kita akan kita lakukan uji lanjut beda nyata terkecil. Di sini perlakuannya itu kita pakai perlakuan dari data kita. Di sini K2 sampai K10. Kemudian ratanya kita copy dari sini juga, rata yang ini kita masukkan ke sini. Tapi di sini kita ubah dengan mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, bukan dari yang terkecil hingga terbesar, melainkan terbesar ke kecil. Kemudian kita masukkan saja, kita lanjutkan saja di sini untuk mencari selisihnya. Di sini untuk mencari selisihnya, yang pertama yang ini kita masukkan rumus, yaitu sama dengan rata yang pertama ini ditambahkan dengan dolar dengan cara mengklik F4, kemudian dikurangi dengan rata selanjutnya, yaitu K8 nya. Kemudian tinggal klik enter, kemudian akan mendapatkan hasil. Untuk mempermudah mendapatkan hasil selanjutnya, kita cari dengan menggunakan cara ini, kita drag saja ke bawah, kemudian akan mengeluarkan hasil. Sama dengan selanjutnya untuk mencari selisih yang ini, yang selanjutnya ini sama juga, melainkan dia mencari data selanjutnya, yang selanjutnya dikurangi selanjutnya, seperti ini.
data K8 kemudian ditambahkan dolar dengan cara F4 sama seperti halnya yang tadi, kemudian dikurangi dengan data selanjutnya yaitu K6, kemudian enter. Agar lebih mudah kalian tinggal drag saja ke bawah, kemudian keluar hasilnya. Kemudian untuk yang selanjutnya sama juga caranya dengan cara data dari K6 kemudian di F4 ditambahkan dolar dengan cara mengklik F4, kemudian dikurangi dengan data selanjutnya itu K4, kemudian di enter. Kemudian untuk data selanjutnya tinggal drag saja. Nah, untuk yang data yang terakhir ini sama juga caranya, yaitu dengan data K4 ditambahkan dengan dolar dengan cara F4, kemudian dikurangi dengan data selanjutnya yaitu K2, kemudian di enter saja, kemudian akan mengeluarkan hasil. Nah, untuk mencari notasi di sini kita dengan cara di sini sebelumnya kita bisa untuk menentukan notasi-notasi ini nyata atau tidaknya. Untuk menentukan nyata atau tidaknya di sini kalian mencari BNT-nya dulu terlebih dahulu dengan rumus di atas ini. Kalian tinggal copy saja ke sini, tinggal ditambahkan dengan sama dengan, kemudian di copy rumusnya, kemudian enter, akan mengeluarkan hasil seperti ini. Nah, untuk menentukan nyata atau tidaknya, kalian bisa lihat di sini 6,0 di sini lebih besar, angkanya lebih besar ketimbang dengan BNT, berarti dia nyata, berarti dia diberi simbol bintang. Kemudian untuk sama seperti hal selanjutnya, nah yang ini dia lebih kecil dari BNT-nya, berarti dia tidak nyata. Kita beri dengan NS di sini, kemudian kita tandai dengan warna kuning agar lebih mudah untuk nanti mencari notasinya. Nah, yang ini juga sama, 0,95 lebih kecil dari BNT-nya, berarti dia tidak nyata. Kemudian di warna kuning juga agar lebih mudah. Kemudian untuk mencari notasinya di sini kita bisa lihat A, kemudian sejajar, ini A-nya sejajar, A saja, kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian ini masih C dan D karena sejajar, masih ada ininya temannya. Kemudian untuk yang ini karena tidak ada di sini lagi, tinggal yang D saja, ya udah kita tulis D saja dari notasinya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan uji lanjut BNJ, yaitu uji lanjut beda nyata jujur. Sama halnya tadi dengan ini yang di atas, sama saja, perlakuannya juga sama. Kita copy dari datanya, kemudian kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, ratanya juga sama persis. Ini untuk mencari data ini juga sama halnya seperti yang di atas, sama persis. Kalian bisa ulangi lagi langkahnya, saya tidak akan menjelaskan lagi. Kembali ini sama persis, benar-benar sama persis. Kalian bisa ikuti langkah yang seperti tadi. Ini tinggal di drag, ditambahkan dolar, kemudian di enter. Untuk mencari selanjutnya tinggal kita drag saja. Nah, untuk menentukan dia nyata atau tidaknya, kita terlebih dahulu mencari BNJ-nya. Nah, untuk mendapatkan BNJ di sini, kita terlebih dahulu mencari SQRT-nya ini. SQRT-nya ini di sini sudah saya tulis rumusnya, kalian bisa copy saja, kemudian kita copy ke sini, kemudian ditambahkan dengan sama dengan, kemudian klik enter, akan muncul hasil seperti ini. Nah, untuk key alpha di sini saya emang sudah
ada, kalian tinggal ikuti saja ini 4,89. Nah, kemudian untuk mencari BNJ di sini rumusnya itu SQRT ini dikali dengan Q alfanya, kemudian enter, dan akan mendapatkan seperti ini. Nah, untuk mencari nyata atau tidaknya di sini kita bisa lihat ini termasuk lebih besar dari BNJ-nya, berarti dia termasuk nyata. Kemudian diberi simbol dengan bintang. Sama halnya selanjutnya, jika lebih besar dari BNJ-nya berarti dia termasuk nyata. Nah, jika lebih kecil dari BNJ-nya, kalian bisa berarti dia termasuk tidak nyata. Kemudian kita beri simbol dengan NS, kemudian kita beri tanda warna kuning agar lebih mudah untuk mencari notasinya nanti. Nah, yang ini juga ya lebih kecil daripada BNJ-nya, berarti dia tidak nyata. Nah, kemudian untuk notasinya di sini sama dengan hal yang tadi, cara yang di atas, yang A, kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian ini C dan D, dan ini juga C dan D. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi untuk mencari uji lanjut Duncan-nya di sini. Sama halnya juga di sebelumnya, datanya juga sama, perlakuan dan ratanya sama persis. Untuk cari ini juga sama, kalian tinggal ulangi saja. Kemudian untuk mencari nyata atau tidaknya, kalian bisa mencari SY terlebih dahulu di sini dengan rumus ini. Kalian bisa copy saja, kemudian tambahkan dengan sama dengan di sebelum rumusnya, kemudian kalian klik enter. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Nah, untuk P dan R ini sudah ada di tabel Duncan, kalian bisa cari di Google tabelnya. Nah, saya udah isi di sini. Nah, untuk mencari RP di sini kalian bisa masukkan rumusnya, yaitu SY di sini ditambahkan dengan dolar, yaitu dengan mengklik F4, kemudian dikali dengan R di sini, kemudian klik enter. Nah, untuk mencari data selanjutnya ini agar lebih mudah, kalian bisa mendrag saja ke bawah, akan mendapatkan hasil. Kemudian untuk mencari dia nyata atau tidaknya, dengan cara kita bandingkan dia jika lebih besar dari 2,678769 ini berarti dia nyata. Jika dia lebih kecil berarti dia tidak nyata. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini berarti dia berarti dia nyata. Kemudian yang ini 0,95 berarti dia tidak nyata. Nah, kalian bisa lihat untuk notasinya juga, kalian bisa lihat di sini A, B, C, D, dan ini D. Ini D, ini D juga. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana pengaruh konsentrasi kat bahan pengawet garam terhadap kadar protein pada daging ayam dan disimpan pada suhu 0 derajat Celcius selama seminggu dengan memperlakukan 5 konsentrasi bahan pengawet sebagai perlakuan sehingga didapatkan konsentrasi yang cocok. Lalu satu ekor ayam ini dipotong atau dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu dada, paha, sayap 1, 2, dan 3, dimana penelitian ini tidak homogen karena daging ayam yang diambil berbeda kualitasnya di tiap bagian tubuhnya. Nah, sudah saya lakukan analisis menggunakan analisis of variance, baik dengan digunakan data analisis yang sudah diberikan melalui Excel-nya langsung yang ini, ataupun secara manual yang kita cari tadi mengisi tabel yang ini.
uh, bisa dilihat kok yang tadi ini tingkat signifikannya F hitung lebih besar daripada F tabel 5% dan lebih kecil dari F tabel 1%, maka berpengaruh nyata. Nah, jika F hitung lebih besar daripada F tabel 1%, maka berpengaruh sangat nyata. Ini di sini terlihat bintangnya ada 2, itu artinya pengaruhnya sangat nyata untuk perlakuannya, untuk kelompoknya berpengaruh nyata. Nah, sekian video sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga kalian mengerti. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung tulis di kolom komen, atau ada saran atau masukan lagi untuk selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.